Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pratiwi Arnanes Putri dengan NIM B1A1094 dari kelas C Prodi Ilmu Hukum, mata kuliah Pancasila, dosen pengampu Pak Budi Hardianto. Baiklah, saya akan mengeresume bab 13 Undang-Undang Dasar 1945 dan perubahannya. A. Pengertian kedudukan, fungsi, dan sifat Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang 1945 bersifat singkat, hanya berisikan 16 bab dan 37 pasal, serta ditambah dengan 4 pasal aturan peralihan dan 2 ayat tambahan. Selain singkat, Undang-Undang 1945 juga bersifat supel sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 berikut. 1. Undang-Undang Dasar sudah cukup apabila memuat aturan-aturan pokok saja, yaitu memuat garis-garis besar sebagai instruksi kepada pemerintah. 2. Masyarakat dan negara Indonesia masih harus berkembang dan hidup secara dinamis, karena itu harus melihat segala gerak-gerik. 3. Sifat dari aturan yang tertulis itu mengikat, karena itu makin supel, elastis sifat aturan itu akan semakin baik dan harus dijaga agar sistem undang-undang dasar jangan sampai ketinggalan zaman. B. Perubahan Undang-Undang 1945. Perubahan 1945 ini bisa disebut dengan amandemen yang menurut Advanced English Indonesia Dictionary karya Pater Salim berarti perubahan atau perbaikan, sementara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia amandemen berarti menambahkan bagian yang sudah ada. Pendapat pertama mengatakan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 sama sekali tidak boleh diubah. Pendapat kedua mengatakan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 boleh saja diubah, kecuali terhadap pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tidak boleh diadakan perubahan. Pendapat ketiga mengatakan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 boleh saja dirubah secara total. B. Urgensi dilakukannya perubahan amandemen Undang-Undang Dasar 1945. 1. Undang-Undang Dasar memiliki banyak kelemahan yang harus disempurnakan. Misalnya, sebagai konstitusi, dia sangat miskin dalam memuat tentang hak asasi manusia. 2. Undang-Undang Dasar lebih banyak memberikan kewenangan eksklusif tanpa memberikan ruang kontrol yang memadai, sehingga memungkinkan seorang presiden manipulasi konstitusi gunakan melestarikan kekuasaannya. 3. Undang-Undang Dasar mengandung kelemahan-kelemahan sehingga tidak mampu menjamin lahirnya pemerintahan yang demokrasi konstitusi. 4. Tidak memungkinkan terciptanya mekanisme checks and balance. 5. Terlalu banyak atribut kewenangan. 6. Adanya pasal-pasal yang memiliki multifasir, serta semangat Undang-Undang Dasar 1945 yang terlalu percaya pada penyelenggaraan negara. Selanjutnya, dasar untuk melakukan perubahan aturan amandemen Undang-Undang 1945 tersebut dilakukan dengan mengacu kepada ketentuan berikut. 1. Pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945 telah mengisyaratkan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 dapat dilakukan perubahan, di mana dalam pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945 tersebut berbunyi pada pasal 1 untuk mengubah undang-undang sekurang-kurang 2/3 daripada jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. MPR harus hadir. Pasal 2 menyebutkan putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurang 2/3 daripada sejumlah anggota yang hadir. 2 ayat 2 aturan tambahan Undang-Undang Dasar 1945 telah menyebutkan bahwa 6 bulan setelah MPR dibentuk, maka majelis diminta untuk membuat Undang-Undang Dasar. Ayat tersebut jelas menunjukkan bahwa Undang-Undang Dasar diubah, diamandemen, bahkan diganti.
Sekalipun kemudian dalam era reformasi perubahan atau amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 telah dilakukan tersebut 4 kali, yaitu 1. Amandemen pertama dilakukan melalui Sidang Umum MPR RI tanggal 19 Oktober 1999. 2. Amandemen kedua dilakukan melalui Sidang Tahunan MPR RI yang dilakukan pada tanggal 18 Agustus tahun 2000. 3. Amandemen yang ketiga dilakukan melalui Sidang Tahun MPR RI pada tanggal 9 November 2001. D. Undang-Undang Dasar 1945 pasca di amandemen. Pada waktu Undang-Undang Dasar 1945 disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) dalam sidangnya pada tanggal 18 Agustus 1945. Undang-Undang Dasar 1945 itu hanya meliputi pembukaan dan batang tubuhnya saja, sementara penjelasannya belum dimasuk di dalamnya baru pada tanggal 15 perubahan dari 1946 setelah resmi dibuat dan disiarkan. Sehingga dengan demikian maka yang dimaksud dengan Undang-Undang Dasar 1945 adalah keseluruhan naskah yang terdiri dari 3 baginya yang terdiri bagian pembukaan yang terdiri dari 4 alinea, 2 bagian batang tubuh yang terdiri dari 16 bab, 37 pasal dan 4 pasal aturan peralihan serta 2 ayat aturan tambahan. 3 bagian penjelasan yang meliputi penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal. Sedangkan perubahan-perubahan yang berkaitan jabatan presiden dan wakil presiden antara lain: 1. Presiden wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat. 2. Perubahan terhadap pasal 5 ayat 1 Undang-Undang 1900 yang diputuskan dalam rapat paripurna MPR RI yang ke-12 pada tanggal 19 Oktober 1999. Persetujuan DPR, tetapi Presiden hanya mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR, sedangkan kekuasaan membentuk undang-undang kini berada di tangan DPR. Lihat pasal 20 ayat 1 yang baru. Ayat 1 yang baru. 3. Terhadap pengertian presiden ialah orang Indonesia asli setelah diamandemenkan, maka pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang lama telah dirubah menjadi calon presiden dan wakil presiden harus seorang warga Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara serta mampu secara rohani. Baiklah, hanya itu yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.